Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Menjelang maghrib di bulan Ramadan tahun lalu, kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, tampak lebih sibuk dari biasanya. Para staf rumah tangga lalu lalang mempersiapkan segala sesuatu untuk acara buka puasa bersama yang istimewa. Di dapur, aroma masakan khas Nusantara menguar, menggoda selera siapapun yang berada di rumah itu. Prabowo sendiri tampak bersemangat, sesekali berjalan ke ruang makan untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Meski sibuk dengan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, ia tetap menyempatkan waktu untuk berbuka bersama keluarga, sebuah tradisi yang selalu ia jaga sejak dulu. Prabowo ingin memastikan bahwa acara ini akan menjadi momen kebersamaan yang hangat, terutama karena ia akan berbuka bersama mantan istrinya, Titik Soeharto, dan putra mereka, Didit Hedi Prasetyo. Meskipun hubungan pernikahan mereka telah lama berakhir, komunikasi dan hubungan baik tetap mereka jaga demi kebahagiaan Didit. Hubungan keluarga yang harmonis adalah sesuatu yang sangat dihargai Prabowo, dan ia ingin malam ini menjadi kenangan yang indah bagi mereka bertiga. Di meja makan, berbagai hidangan sudah tertata rapi. Ada sate ayam, gudeg, telur balado, dan sayur lodeh, makanan favorit mereka sejak dulu. Tak ketinggalan berbagai jenis takjil seperti kolak pisang, es blewah, dan kurma yang telah disiapkan dengan teliti. Prabowo menatap meja makan dengan puas, mengingat bagaimana setiap makanan yang tersaji memiliki cerita dan kenangan tersendiri bagi keluarganya. Sesekali, Prabowo berbicara dengan asisten rumah tangga, menanyakan apakah semuanya sudah siap. Ia ingin semuanya sempurna, tidak hanya dari segi makanan, tetapi juga suasana. Baginya, berbuka puasa bukan sekadar melepas dahaga dan lapar, melainkan momen refleksi dan kebersamaan yang berharga. Dengan perannya yang begitu besar dalam pemerintahan, Prabowo memahami bahwa waktu bersama keluarga adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Di ruang tamu, Prabowo sempat duduk sejenak sambil memeriksa beberapa pesan di ponselnya. Ia menerima banyak ucapan selamat berbuka dari kolega dan sahabat, tetapi pikirannya tetap terfokus pada acara malam ini. Ia menantikan saat-saat berbincang dengan Titik dan Didit, mengobrol tentang kehidupan, mengenang masa lalu, dan mungkin merencanakan sesuatu untuk masa depan. Udara sore yang semakin sejuk membawa ketenangan tersendiri. Suasana di rumahnya terasa lebih hangat, seolah menyambut kebersamaan yang akan segera terjadi. Para staf rumah tangga mulai merapikan meja makan untuk memastikan semuanya sempurna sebelum tamu istimewa tiba. Prabowo melihat jam tangannya, memastikan bahwa waktu berbuka tinggal beberapa menit lagi. Baginya, acara ini juga merupakan simbol bagaimana keluarga tetap bisa menjaga hubungan baik meski telah melalui berbagai perubahan. Ia tahu bahwa banyak orang mengagumi bagaimana ia dan Titik tetap berkomunikasi dengan baik demi Didit, sesuatu yang tidak selalu mudah dilakukan oleh pasangan yang telah berpisah. Namun, bagi Prabowo, keluarga adalah prioritas, dan malam ini adalah bukti dari komitmennya terhadap hal itu. Sambil menunggu kedatangan Titik dan Didit, Prabowo melangkah ke halaman rumahnya. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup, mengingat kembali banyak hal yang telah ia lalui dalam hidup. Di balik sosoknya yang tegas sebagai pemimpin dan politisi, ia tetap seorang pria yang menghargai keluarga dan nilai-nilai kebersamaan. Tiba-tiba, deru mesin mobil terdengar dari luar gerbang. Prabowo langsung berbalik dan melangkah ke arah pintu masuk. Senyumnya mengembang saat melihat mobil yang datang, ia tahu bahwa tamu yang ia tunggu telah tiba. Suasana rumah yang tadinya tenang kini dipenuhi kehangatan yang semakin terasa. Dengan langkah mantap, Prabowo berjalan menuju pintu, siap menyambut Titik dan Didit. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi salah satu malam yang penuh makna,
di mana ia tidak hanya berbuka dengan makanan lezat, tetapi juga dengan kenangan, canda tawa, dan percakapan yang membawa kebahagiaan. Deru mesin mobil yang mendekat semakin jelas terdengar di pekarangan rumah Prabowo. Ia berdiri di depan pintu, menunggu dengan penuh antusias. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti perlahan di depan rumah, dan dari dalamnya, Titik Soeharto keluar dengan anggun. Senyumnya hangat, seolah menandakan bahwa meskipun sudah berpisah, hubungan baik tetap terjalin antara mereka. Didit Hedi Prasetyo, putra mereka, menyusul keluar dengan gaya khasnya yang elegan dan berkelas, mencerminkan karakternya sebagai desainer ternama. Prabowo menyambut keduanya dengan ramah. Tatapan matanya penuh kebanggaan saat melihat Didit, yang kini semakin sukses di dunia mode internasional. Ia memeluk putranya erat, seolah ingin menebus waktu-waktu yang selama ini terlewat karena kesibukan masing-masing. Didit membalas pelukan ayahnya dengan penuh kasih, sementara Titik tersenyum melihat momen kebersamaan ini. "Apa kabar, Mas Bowo?" sapa Titik dengan nada akrab. Prabowo membalas dengan senyum khasnya, "Alhamdulillah, baik. Senang sekali bisa berbuka bersama kalian malam ini." Didit pun menambahkan, "Aku juga senang bisa ada di sini, sudah lama tidak merasakan suasana rumah seperti ini." Suasana hangat langsung terasa di antara mereka, tanpa ada sekat atau canggung meskipun sudah lama tidak bertemu dalam suasana seperti ini. Mereka bertiga kemudian berjalan masuk ke ruang tamu. Prabowo mengajak Titik dan Didit duduk di sofa yang telah disiapkan dengan bantal-bantal empuk. Para staf rumah tangga dengan sigap menyajikan teh hangat dan beberapa kudapan ringan sambil menunggu waktu berbuka. Titik melirik sekeliling rumah yang tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia berkunjung. Rumah ini masih membawa kenangan tentang masa lalu, tentang kebersamaan mereka sebagai keluarga. Didit, yang duduk di samping Prabowo, mulai bercerita tentang kesibukannya di dunia mode. Ia menceritakan pengalamannya dalam berbagai pagelaran busana di Paris, bagaimana desain-desainnya mendapatkan apresiasi internasional, dan betapa ia tetap membawa unsur budaya Indonesia dalam setiap karyanya. Prabowo mendengarkan dengan penuh kebanggaan, sesekali mengangguk sambil tersenyum. "Ayah selalu tahu kamu akan sukses, Dit," katanya dengan nada penuh keyakinan. Titik pun menimpali dengan cerita tentang kegiatan sosial yang ia jalankan. Sebagai seorang tokoh yang aktif di berbagai organisasi, ia kerap terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Prabowo menghargai kerja keras Titik dalam bidang sosial, sesuatu yang ia anggap sebagai nilai luhur yang harus selalu dijaga. "Kamu selalu peduli dengan orang lain, itu yang aku kagumi dari dulu," ucap Prabowo dengan nada tulus. Obrolan mereka mengalir begitu saja, tanpa ada batasan atau formalitas. Meski telah lama berpisah, tidak ada ketegangan di antara mereka. Sebaliknya, ada rasa saling menghormati yang begitu kuat, seolah mereka adalah sahabat lama yang bertemu kembali dalam suasana yang penuh kehangatan. Didit melihat ini dengan bahagia. Baginya, hubungan baik antara ayah dan ibunya adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika waktu berbuka semakin dekat, para staf mulai menata hidangan di meja makan. Prabowo mengajak Titik dan Didit menuju ruang makan yang telah tertata rapi. Aroma makanan semakin menggoda, menciptakan suasana yang semakin hangat dan penuh kebersamaan. Prabowo, dengan senyumnya yang khas, berkata, "Semoga kita bisa sering berbuka bersama seperti ini lagi." Titik dan Didit mengangguk setuju, berharap bahwa tradisi ini tidak hanya terjadi sekali dalam setahun. Matahari mulai tenggelam, dan suara azan maghrib akhirnya berkumandang. Mereka bertiga menatap satu sama lain dengan senyum hangat sebelum mengambil takjil pertama mereka. Malam ini, bukan hanya perut yang kenyang, tetapi juga hati yang dipenuhi rasa syukur atas kebersamaan yang masih bisa mereka jaga, meskipun jalan hidup telah membawa mereka ke arah yang berbeda. Saat suara azan maghrib berkumandang, Prabowo, Titik,
dan Didit serentak mengambil kurma yang telah tersaji di meja makan. Prabowo menutup matanya sejenak sebelum menyantapnya, menghayati momen sakral berbuka puasa yang penuh rasa syukur. Didit tersenyum kecil melihat kebiasaan ayahnya yang selalu penuh makna dalam setiap tindakan. Sementara itu, Titik mengamati ekspresi Prabowo dengan tatapan yang sulit diartikan, ada kenangan lama yang tiba-tiba menyeruak di benaknya. Alhamdulillah, ujar Prabowo setelah meneguk segelas air putih. Didit dan Titik mengikuti, menikmati kesegaran yang membasahi tenggorokan mereka setelah seharian berpuasa. Rasanya sudah lama sekali kita tidak berbuka puasa bersama seperti ini, kata Didit, memecah kesunyian. Ia menatap kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan, merasa bahwa momen ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Prabowo mengangguk setuju. Ya, terakhir kali kita berbuka bersama mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu. Dulu, waktu kamu masih kecil, kita selalu makan bersama setiap Ramadan, katanya, mengenang masa lalu. Titik tersenyum tipis, mengingat betapa hangatnya keluarga mereka dulu sebelum akhirnya mereka memilih jalan masing-masing. Namun, di malam ini, semua perbedaan itu terasa seolah tak pernah ada. Setelah menikmati takjil, mereka bertiga berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib bersama. Prabowo memimpin sholat, sementara Didit dan Titik berdiri di belakangnya, larut dalam kehusyukan ibadah. Bagi Didit, ini adalah momen yang sangat langka, bisa beribadah bersama kedua orang tuanya dalam suasana yang begitu damai. Ia merasa bahwa, meskipun kehidupan membawa mereka pada jalan yang berbeda, ikatan keluarga tetaplah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Usai sholat, mereka kembali ke meja makan. Hidangan utama telah tersaji dengan sempurna, dan Prabowo mempersilakan Titik serta Didit untuk mulai menyantapnya. Suasana di meja makan begitu hangat. Mereka berbincang santai, menikmati setiap suapan dengan penuh kebersamaan. Terkadang, tawa kecil terdengar saat mereka mengenang masa-masa lalu yang penuh dengan cerita lucu dan menyenangkan. Saya masih ingat, dulu Didit kecil paling suka makan sate ayam. Sampai-sampai setiap buka puasa harus ada sate, ujar Prabowo dengan nada bercanda. Didit tertawa, mengakui bahwa kebiasaannya itu masih bertahan hingga sekarang. Dan ayah dulu selalu marah kalau saya makannya terlalu cepat, balas Didit, membuat Prabowo dan Titik tertawa bersama. Titik kemudian menatap Didit dengan bangga. Kamu sudah banyak berubah, nak. Sekarang sudah sukses dengan kariermu sendiri. Tapi tetap saja, di mata ibu, kamu masih anak kecil yang dulu selalu minta digendong kalau ngantuk setelah berbuka, katanya sambil tersenyum. Didit tersipu, merasa bahwa betapapun dewasanya ia sekarang, ia tetaplah anak bagi kedua orang tuanya. Prabowo, yang biasanya dikenal dengan ketegasannya, malam ini terlihat lebih santai dan penuh kehangatan. Ia menyadari betapa berharganya momen seperti ini, sesuatu yang mungkin sulit ia dapatkan di tengah kesibukannya sebagai pejabat negara. Ia ingin menikmati kebersamaan ini sebaik mungkin, tanpa memikirkan urusan politik atau pemerintahan untuk sementara waktu. Malam semakin larut, tetapi mereka masih menikmati kebersamaan itu. Tidak ada pembicaraan berat tentang politik atau pekerjaan, hanya percakapan ringan yang penuh makna. Prabowo sesekali melirik Titik dan Didit dengan tatapan yang sulit dijelaskan, ada rasa bangga, ada rasa haru, dan mungkin ada sedikit penyesalan atas waktu yang telah terlewat begitu saja. Namun, ia tahu bahwa malam ini adalah kesempatan untuk kembali mempererat hubungan mereka sebagai keluarga. Sebelum makanan di meja benar-benar habis, Prabowo menghela napas dalam-dalam dan berkata, saya harap ini bukan buka puasa terakhir kita bersama. Ramadan tahun depan, semoga kita bisa berkumpul seperti ini lagi. Titik dan Didit saling berpandangan, lalu tersenyum. Tentu saja, Mas Bowo, jawab Titik lembut. Didit mengangguk mantap. Kita pasti bisa, ayah. Dalam hati,
Mereka bertiga sama-sama berharap bahwa apa yang mereka katakan bukan sekadar ucapan belaka, melainkan janji yang benar-benar akan terwujud. Setelah makan malam selesai, Prabowo, Titik, dan Didit masih duduk di meja makan, menikmati sisa-sisa suasana berbuka yang begitu hangat. Sesekali, Prabowo menatap Titik dengan sorot mata yang sulit diartikan, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan tetapi tertahan di dalam hatinya. Didit, yang duduk di antara mereka, dapat merasakan bahwa ada nuansa berbeda dalam kebersamaan malam ini, sesuatu yang lebih dari sekadar reuni keluarga biasa. Masih ingat waktu dulu kita sering berbuka puasa di rumah Cendana? Titik membuka percakapan, suaranya dipenuhi nostalgia. Ia menyesap teh hangatnya perlahan, membiarkan pikirannya kembali ke masa lalu. Waktu Didit masih kecil, kita selalu berbuka dengan hidangan kesukaannya. Kadang-kadang, kalau dia lagi rewel, harus dibujuk dulu baru mau makan. Prabowo mengangguk sambil tersenyum. Ya, saya ingat. Dan kalau sudah kenyang, Didit pasti langsung tertidur di sofa, meninggalkan kita berdua mengobrol sampai larut malam, katanya, mengenang masa-masa itu dengan perasaan campur aduk. Baginya, kenangan itu adalah sesuatu yang berharga, meskipun waktu telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Didit tertawa kecil, sedikit merasa malu karena kenakalannya saat kecil kembali diungkit. Saya memang selalu jadi anak yang paling cepat tidur setelah berbuka, katanya. Tapi waktu itu, saya tidak pernah berpikir bahwa kebersamaan seperti itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Titik menatap Didit dengan lembut. Waktu memang membawa perubahan, nak. Tapi tidak semua hal berubah. Lihat kita sekarang, meskipun sudah lama berpisah, kita tetap bisa berkumpul seperti ini, katanya dengan nada penuh makna. Prabowo menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. Ya, dan saya bersyukur untuk itu, katanya jujur. Tidak banyak keluarga yang bisa menjaga hubungan baik setelah melalui berbagai perbedaan dan tantangan. Saya bersyukur bahwa kita masih bisa duduk bersama, berbuka puasa bersama, dan mengingat kembali masa-masa indah kita dulu. Didit tersenyum melihat cara kedua orang tuanya berbicara satu sama lain. Ada kedewasaan dalam hubungan mereka, sesuatu yang ia kagumi sejak dulu. Meskipun sudah tidak lagi bersama, mereka tetap saling menghormati dan menjaga silaturahmi dengan baik. Baginya, itu adalah contoh nyata bahwa cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan kebersamaan, tetapi bisa tetap ada dalam bentuk yang berbeda. Sejenak, mereka bertiga terdiam, membiarkan keheningan mengambil alih. Suara angin malam yang berhembus lembut melalui jendela terbuka menemani mereka dalam lamunan masing-masing. Titik akhirnya memecah keheningan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Mas Bowo, apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa berbuka bersama seperti ini? Prabowo menatapnya dalam-dalam, seolah mencari jawaban di balik pertanyaan itu. Ia tahu bahwa sebagai manusia, tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Namun, di dalam hatinya, ia ingin percaya bahwa kebersamaan seperti ini masih akan terus berlanjut. Insya Allah, titik, jawabnya akhirnya. Jika Allah mengizinkan, saya ingin kita tetap bisa berkumpul seperti ini. Bukan hanya tahun depan, tapi setiap Ramadan yang akan datang. Didit tersenyum mendengar jawaban itu. Ia tahu bahwa kehidupan mereka masing-masing memiliki dinamika yang berbeda, tetapi setidaknya, ada harapan untuk tetap menjaga hubungan ini. Kalau begitu, ayo kita buat janji, katanya dengan nada semangat. Setiap Ramadan, kita harus menemukan waktu untuk berbuka bersama. Tidak peduli seberapa sibuknya kita harus meluangkan waktu. Titik dan Prabowo saling berpandangan, lalu mengangguk setuju. Janji, kata mereka hampir bersamaan. Malam itu, meskipun waktu terus berjalan, ada satu hal yang terasa abadi, ikatan keluarga yang tidak akan pernah pudar, tidak peduli seberapa jauh kehidupan membawa mereka. Setelah selesai berbincang di meja makan, Prabowo, Titik,
dan Didit berpindah ke ruang keluarga. Suasana begitu nyaman dengan lampu redup yang menciptakan kehangatan tersendiri. Di atas meja kecil di tengah ruangan, tersedia sepoci teh hangat yang masih mengepulkan uap. Prabowo menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyodorkannya kepada Titik dan Didit, sebuah kebiasaan kecil yang tanpa sadar menunjukkan bahwa ia masih peduli. Titik menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih, Mas Bowo," katanya lembut. Didit menatap mereka berdua dengan rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Meskipun kedua orang tuanya sudah lama berpisah, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang masih tersisa di antara mereka, sebuah rasa yang mungkin tidak lagi berbentuk cinta seperti dulu, tetapi lebih kepada penghormatan dan persahabatan yang terjalin begitu erat. Suara azan Isya berkumandang dari masjid terdekat, mengingatkan mereka bahwa waktu sholat telah tiba. Tanpa perlu berkata banyak, mereka bertiga segera beranjak untuk menunaikan sholat berjamaah. Prabowo kembali menjadi imam, sementara Titik dan Didit berdiri di belakangnya. Suara takbir dan ayat-ayat Al-Quran yang ia lantunkan terdengar begitu khusyuk, memenuhi ruangan dengan ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Usai sholat, mereka duduk kembali di ruang keluarga. Kali ini, pembicaraan mereka lebih tenang dan penuh perenungan. Ramadan selalu membawa perasaan yang berbeda, ya, ujar Titik sambil menatap langit malam melalui jendela. Setiap tahunnya, ada hal-hal yang berubah, tapi juga ada yang tetap sama. Prabowo mengangguk setuju. Ya, Ramadan selalu menjadi waktu yang mengingatkan kita pada banyak hal. Tentang kebersamaan, tentang waktu yang berlalu, dan tentang hal-hal yang mungkin tidak kita sadari penting sampai kita kehilangannya, katanya dengan nada penuh makna. Didit menatap ayahnya dengan rasa penasaran. Ayah merasa kehilangan sesuatu, tanyanya pelan. Prabowo tersenyum tipis. Bukan sesuatu, tapi lebih ke waktu, jawabnya. Waktu yang sudah berlalu, waktu yang mungkin seharusnya bisa digunakan lebih baik untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita sayangi. Ia menatap Didit dengan penuh kebanggaan, lalu melirik Titik sekilas. Tapi saya bersyukur, meskipun banyak hal telah berubah, kita masih bisa duduk bersama seperti ini. Titik menghela napas pelan. Kita memang tidak bisa mengulang waktu, Mas, katanya. Tapi kita selalu bisa membuat waktu yang tersisa menjadi lebih berarti. Didit mengangguk setuju. Itulah kenapa kita harus benar-benar menepati janji kita tadi, katanya. Setiap Ramadan, kita harus mencari waktu untuk berkumpul, tidak peduli seberapa sibuknya. Kita, Prabowo tersenyum. Insya Allah, katanya mantap. Saya ingin, di tahun-tahun mendatang, kita tetap menjaga kebersamaan ini. Tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di hari-hari lainnya. Malam semakin larut, tetapi mereka masih duduk bersama, menikmati setiap detik kebersamaan yang terasa begitu berharga. Di dalam hati masing-masing, mereka menyimpan harapan yang sama, bahwa tidak peduli seberapa jauh kehidupan membawa mereka, tidak peduli seberapa banyak perubahan yang terjadi, ikatan keluarga mereka akan tetap terjaga, selamanya. Setelah berbincang cukup lama, Didit bangkit dan berjalan ke teras rumah. Udara malam terasa sejuk, dengan angin lembut yang berhembus membawa aroma bunga di halaman. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, lalu tersenyum ketika mendengar langkah kaki mendekat. Prabowo dan Titik menyusulnya, berdiri di sampingnya dengan keheningan yang tidak canggung. Dulu, waktu kecil, ayah sering mengajakku duduk di sini sambil bercerita, kata Didit tiba-tiba, memecah kesunyian. Tentang impian, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana kita harus selalu menghargai waktu. Prabowo tersenyum, mengenang masa-masa itu. Ya, karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan. Dan semakin kita dewasa, semakin kita sadar bahwa hal paling berharga dalam hidup bukan harta atau jabatan, tapi momen-momen bersama orang yang kita sayangi. Titik mengangguk setuju. Dan Ramadan selalu menjadi pengingat akan hal itu. Setiap tahun, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri,
untuk lebih mendekat kepada Allah dan juga kepada keluarga. Didit menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, tahun ini kita bisa berbuka bersama. Tapi bagaimana dengan tahun depan? Apakah kesibukan masing-masing akan membuat kita semakin sulit bertemu? Prabowo menatap putranya dengan penuh kebanggaan. Itu semua kembali kepada kita, Nak. Jika kita benar-benar ingin menjaga kebersamaan ini, maka kita harus berusaha meluangkan waktu. Tidak ada yang terlalu sibuk untuk keluarga. Titik tersenyum lembut. Benar, jika kita meniatkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan selalu ada jalan. Didit menatap kedua orang tuanya dengan mata yang berbinar. Kalau begitu, ayo kita buat janji. Tidak peduli bagaimana kesibukan kita nanti, setiap Ramadan kita harus mencari waktu untuk berbuka bersama. Setidaknya sekali dalam sebulan puasa, kita harus bertemu. Prabowo dan Titik berpandangan, lalu mengangguk hampir bersamaan. Janji, kata mereka hampir bersamaan. Angin malam berhembus pelan, membawa serta kehangatan yang tidak terlihat tetapi terasa begitu nyata. Bagi Didit, momen ini lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Ini adalah janji yang mengikat, sesuatu yang akan ia ingat dan pegang teguh, tidak peduli bagaimana kehidupan membawanya nanti. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang penuh makna, Titik berbisik pelan, Mas Bowo, apakah kau juga ingin hal ini terus berlanjut? Prabowo menoleh padanya, matanya penuh ketulusan. Tentu, saya ingin kita tetap menjadi keluarga, tidak peduli apapun status kita. Karena bagaimanapun, kamu adalah ibu dari Didit, dan kita akan selalu terhubung. Mendengar itu, Titik mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa hangat. Meski jalan hidup mereka tidak lagi sama, setidaknya mereka masih bisa menjaga kebersamaan dalam bentuk yang berbeda. Malam semakin larut, tetapi mereka bertiga masih berdiri di teras, menikmati ketenangan yang jarang mereka rasakan bersama. Di bawah cahaya bulan yang bersinar lembut, mereka mengukir janji yang akan selalu mereka ingat, janji untuk tetap menjaga silaturahmi, untuk tetap menjadi keluarga, dan untuk selalu menemukan waktu untuk bersama, tidak peduli seberapa sibuknya kehidupan membawa mereka. Hari-hari setelah pertemuan hangat itu, berlalu dengan cepat. Prabowo kembali disibukkan dengan tugas-tugas kenegaraan, sementara Titik menjalani kegiatannya di bidang sosial dan kemasyarakatan. Didit, yang juga memiliki banyak kesibukan, mulai merasa cemas apakah janji mereka untuk tetap berbuka bersama di Ramadan tahun ini bisa terlaksana. Suatu sore, Didit duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponselnya dengan perasaan bimbang. Ia ingin menghubungi ayah dan ibunya, memastikan bahwa mereka masih ingat dengan janji yang telah mereka buat. Namun, ia juga sadar bahwa keduanya adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar, dan mungkin waktu mereka terlalu terbatas untuk sebuah acara berbuka sederhana. Akhirnya, Didit memberanikan diri untuk mengirim pesan di grup keluarga kecil mereka. Ayah, Ibu, apakah kita bisa berbuka bersama minggu ini? Aku ingin kita menepati janji yang kita buat tahun lalu. Ia menekan tombol kirim dan menunggu dengan perasaan berdebar. Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Didit mulai berpikir bahwa mungkin keduanya terlalu sibuk. Namun, tidak lama kemudian, sebuah balasan muncul dari Titik. Insya Allah, Nak, Ibu akan menyesuaikan jadwal. Didit tersenyum lega. Namun, ia masih menunggu balasan dari Prabowo. Waktu terus berjalan, dan pesan itu tetap belum dibaca. Didit tahu bahwa ayahnya seringkali tenggelam dalam kesibukan, tetapi kali ini ia benar-benar berharap agar janji mereka tetap bisa terjaga. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai tenggelam, ponsel Didit akhirnya bergetar. Prabowo membalas dengan singkat, "Ayah usahakan, Nak. Tapi minggu ini jadwal ayah padat sekali." Didit menghela napas panjang. Meskipun ayahnya tidak menolak secara langsung, jawaban itu sudah cukup untuk membuatnya mengerti bahwa kemungkinan mereka berbuka bersama dalam waktu dekat sangat kecil. Malam itu,
Didit duduk termenung di balkon rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia tahu bahwa kesibukan ayahnya bukan alasan yang dibuat-buat. Namun, ia tidak bisa menutupi rasa kecewa yang perlahan mulai merayapi hatinya. Apakah benar kesibukan bisa mengalahkan kebersamaan? Pikirnya dalam hati. Di sisi lain, Prabowo juga merasakan dilema yang sama. Setelah membaca pesan Didit, ia duduk di ruang kerjanya dengan perasaan yang tidak tenang. Ia ingin sekali menepati janji yang telah ia buat, tetapi tugas-tugasnya sebagai seorang pejabat negara tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Yang juga membaca situasi ini, akhirnya mengambil inisiatif. Ia menghubungi Didit dan berkata, "Nak, jangan khawatir. Jika ayahmu tidak bisa minggu ini, kita bisa mencari waktu lain. Yang penting, kita tetap berusaha untuk menjaga janji kita." Didit mengangguk meskipun ibunya tidak bisa melihatnya. "Baik, Bu. Aku hanya berharap kita tetap bisa menjaga kebersamaan ini." Malam itu, masing-masing dari mereka terjebak dalam pikirannya sendiri. Janji yang dulu mereka buat tampak begitu sederhana, tetapi kenyataan kehidupan telah membuktikan bahwa mempertahankan kebersamaan tidaklah semudah yang mereka bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada dari mereka yang ingin menyerah begitu saja. Meskipun waktu dan keadaan terus menguji mereka, mereka tetap berusaha mencari celah agar janji itu tetap terjaga. Sebab bagi mereka, keluarga adalah sesuatu yang tidak boleh dikalahkan oleh kesibukan apapun. Hari demi hari berlalu, dan Ramadan semakin mendekati pertengahan. Didit masih berharap bisa berbuka bersama dengan ayah dan ibunya, tetapi kesibukan Prabowo semakin menjadi-jadi. Titik pun sibuk dengan berbagai acara sosial dan kegiatan keagamaan, membuat jadwal mereka bertiga semakin sulit untuk diselaraskan. Suatu sore, Didit memutuskan untuk menelepon ayahnya. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya suara Prabowo terdengar di seberang telepon. "Halo, Nak, maaf, ayah belum sempat membalas pesanmu." Didit tersenyum tipis, meskipun ada sedikit rasa kecewa di hatinya. "Tidak apa-apa, iya. Aku cuma ingin memastikan apakah kita masih bisa berbuka bersama. Aku tahu ayah sangat sibuk, tapi aku benar-benar berharap kita bisa menepati janji yang kita buat tahun lalu." Prabowo terdiam sejenak. Ia memahami perasaan putranya, dan jauh di dalam hatinya, ia juga ingin berbuka bersama keluarganya seperti tahun lalu. Namun, jadwalnya sebagai pejabat negara sangat padat, dan ia tidak bisa begitu saja mengabaikan tugasnya. "Nak," Prabowo akhirnya berkata, "ayah benar-benar ingin berbuka bersama kalian. Tapi minggu ini jadwal ayah penuh dengan pertemuan dan agenda kenegaraan. Mungkin kita bisa mencari waktu di minggu terakhir Ramadan." Didit menghela napas, berusaha memahami kondisi ayahnya. "Baik, iya. Tapi ayah janji, iya. Setidaknya sekali sebelum Lebaran." Prabowo tersenyum kecil. "Janji, Nak." Meskipun ada rasa kecewa, Didit mencoba menerima kenyataan bahwa ayahnya memiliki tanggung jawab besar. Namun, ia tetap bertekad untuk memastikan janji itu benar-benar ditepati. Di sisi lain, Titik juga merasa prihatin melihat Didit yang terus berharap. Malam itu, ia menghubungi Prabowo secara pribadi. "Mas Bowo, aku tahu kamu sibuk, tapi ini tentang Didit. Dia benar-benar ingin kita berbuka bersama lagi, seperti tahun lalu." Prabowo menghela napas panjang. "Aku tahu, Tik, aku juga ingin. Tapi tugas-tugas ini tidak bisa aku tinggalkan begitu saja." Titik terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut, "Kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Waktu bersama keluarga semakin berharga. Aku hanya berharap kita tidak terlalu larut dalam kesibukan sampai lupa bahwa ada anak kita yang ingin kita ada di sisinya." Perkataan Titik membuat Prabowo terdiam. Ia tahu istrinya benar. Kesibukan memang tidak akan pernah berakhir, tetapi keluarga tidak boleh dinomorduakan. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya berkata, "Baiklah, Tik.
Aku akan cari cara agar kita bisa berbuka bersama. Titik tersenyum lega. Terima kasih, Mas. Aku yakin Didit akan sangat senang. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, merenungkan banyak hal. Ia menyadari bahwa mempertahankan kebersamaan bukanlah perkara mudah. Namun, sebagai seorang ayah, ia tidak ingin mengecewakan anaknya. Di tempat lain, Didit masih berharap. Ia tidak tahu bagaimana ayahnya akan menepati janji itu, tetapi ia percaya bahwa jika ada niat, pasti ada jalan. Ramadan masih menyisakan beberapa hari, dan ia tetap berdoa agar mereka bisa berkumpul seperti tahun lalu, berbuka bersama sebagai sebuah keluarga, meskipun hanya sekali. Ramadan semakin mendekati akhir, dan Didit mulai khawatir. Ayahnya belum memberikan kepastian tentang kapan mereka bisa berbuka bersama. Setiap hari ia menunggu kabar, tetapi kesibukan Prabowo tampaknya belum juga mereda. Di sela kesibukan, Prabowo akhirnya meluangkan waktu untuk berbicara dengan ajudannya. Cari tahu jadwal kosongku di pekan terakhir Ramadan. Aku harus menyisihkan waktu untuk keluarga. Ajudannya tampak sedikit terkejut, karena Prabowo jarang meminta waktu khusus untuk urusan pribadi. Namun, ia segera membuka jadwal dan mencari celah yang memungkinkan. Setelah beberapa saat, ia menemukan satu hari yang tampaknya bisa digunakan. Pak, malam ke-27 Ramadan sepertinya cukup longgar. Tidak ada pertemuan penting setelah sore hari. Prabowo berpikir sejenak. Malam ke-27 adalah malam yang istimewa dalam Islam, sering disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Ia merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Tanpa ragu, ia berkata, "Baik, atur agar aku bisa pulang lebih awal hari itu. Aku ingin berbuka dengan keluarga." Segera setelah keputusan itu diambil, Prabowo menghubungi Titik. "Tik, aku sudah atur waktunya. Kita bisa berbuka bersama malam ke-27 Ramadan." Titik yang sedang berada di acara sosial tersenyum lega. "Alhamdulillah, Mas. Aku akan mengabari Didit." Ketika Didit menerima kabar itu, ia merasa sangat senang. "Akhirnya, aku pikir ayah tidak akan sempat tahun ini." Titik tertawa kecil. "Ayahmu mungkin sibuk, tapi dia tetap menepati janjinya." Didit mengangguk. Ia mulai membayangkan momen kebersamaan itu. Ia ingin memastikan bahwa suasana berbuka nanti akan terasa hangat seperti tahun lalu. Mereka pun mulai merencanakan tempat dan menu berbuka. Titik menawarkan untuk mengadakan acara di rumahnya agar lebih santai. "Kita bisa memasak bersama, seperti dulu," katanya. Prabowo setuju, dan Didit semakin bersemangat. Ia bahkan meminta izin untuk memilih menu berbuka kali ini. "Aku ingin ada menu favorit kita dulu, seperti sate ayam dan kolak pisang buatan ibu." Titik tersenyum. "Baiklah, Nak, kita buat semuanya spesial." Hari itu akhirnya ditentukan. Kini tinggal menunggu apakah rencana ini benar-benar bisa berjalan tanpa hambatan. Didit hanya berharap tidak ada perubahan mendadak yang bisa membatalkan janji mereka lagi. Baginya, berbuka bersama bukan sekadar makan bersama, tetapi sebuah momen yang menghubungkan kembali hati mereka sebagai keluarga. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Malam ke-27 Ramadan, yang sering disebut sebagai malam Lailatul Qadar, menjadi momen yang dipilih untuk berbuka bersama. Sejak siang, rumah Titik sudah mulai sibuk. Ia dan Didit mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh semangat. Di dapur, aroma sate ayam yang dibakar perlahan memenuhi ruangan, bercampur dengan harumnya kolak pisang yang dimasak dengan santan kental. Didit membantu ibunya mempersiapkan meja makan, memastikan semua tertata rapi. "Aku ingin semuanya sempurna, Bu," katanya dengan senyum lebar. Titik mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. "Yang penting kita bisa bersama, Nak. Itu yang paling berarti." Sementara itu, Prabowo masih berada di kantor, menyelesaikan beberapa urusan sebelum bisa pulang. Ia melihat jam di dinding dan menyadari bahwa waktu berbuka semakin dekat. Tanpa membuang waktu,
ia segera berpamitan kepada stafnya. Saya harus pulang lebih awal hari ini. Ada janji penting dengan keluarga. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya, mungkin karena ia begitu bersemangat. Di dalam mobil, ia teringat momen berbuka bersama tahun lalu, di mana mereka bertiga duduk bersama, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang jarang terjadi. Ia sadar bahwa sebagai seorang ayah, ia harus lebih sering meluangkan waktu untuk keluarganya. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah Titik, Prabowo turun dengan perasaan lega. Ia disambut oleh Didit yang langsung memeluknya. Ayah akhirnya datang. Prabowo tersenyum hangat. Ayah tidak akan melewatkan ini, Nak. Di dalam rumah, suasana begitu hangat. Mereka duduk di meja makan, menunggu azan berkumandang. Saat suara azan terdengar, mereka membaca doa bersama sebelum memulai santapan. Suapan pertama terasa begitu istimewa, bukan hanya karena makanan yang lezat, tetapi karena kebersamaan yang akhirnya kembali terjalin. Selama makan, mereka berbincang tentang banyak hal, kenangan masa lalu, rencana ke depan, dan harapan untuk masa yang akan datang. Didit merasa inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Aku ingin kita bisa seperti ini setiap tahun, katanya dengan penuh harapan. Prabowo mengangguk. Ayah juga ingin, Nak. Kita harus lebih sering meluangkan waktu untuk keluarga, tak peduli seberapa sibuknya kita. Titik tersenyum lega. Yang penting kita tetap menjaga kebersamaan ini. Setelah berbuka, mereka melanjutkan malam dengan salat berjamaah dan berbincang hingga larut. Meskipun hanya satu malam, kebersamaan ini terasa begitu berarti. Ketika Didit akhirnya berpamitan untuk pulang, ia merasa hatinya begitu hangat. Ia menyadari satu hal penting, kesibukan boleh ada, tetapi keluarga selalu harus menjadi prioritas. Tahun ini mereka berhasil menepati janji, dan ia berharap tahun depan mereka bisa mengulanginya lagi.